selamat sore. Selamat datang kembali di kanal pilihan Anda, bagi Anda semua yang telah bergabung. Kisah yang akan saya bawakan hari ini dimulai di sebuah keluarga yang tampak tentram, di mana pada suatu malam, saya memergoki ayah mertua saya diam-diam memasukkan obat tidur ke dalam gelas minum saya. Saya berpura-pura meminum air itu dan menunggu dalam diam. Ketika saya membuka mata perlahan di tengah malam, pemandangan yang tersaji di depan saya membuat saya membeku seketika, dan jantung saya berdebar tak karuan. Sejak saat itu, keluarga kami terseret ke dalam pusaran tragedi yang tak berkesudahan. Jika Anda penasaran dengan kebenaran di balik kisah ini, mari simak baik-baik. Nama saya Citra, usia saya tahun ini 27 tahun. Sudah hampir 2 tahun saya menikah dan tinggal di rumah mertua. Tetapi hati saya selalu terasa berat dan tidak pernah sekalipun merasa tenang. Sejujurnya, keluarga suami saya adalah keluarga yang berkecukupan secara ekonomi. Dari luar, semua orang menganggap saya beruntung karena menikah dengan keluarga kaya dan terpandang di lingkungan kami. Namun, hanya saya, menantu di rumah itu, yang tahu kebenarannya. Di balik penampilan luar yang sempurna itu, ada rahasia kelam dan dinding-dinding yang menyesakan, dan saya selalu merasa terkurung di dalamnya. Suami saya, Mas Dimas, adalah pria yang baik hati, lembut, dan sangat menyayangi istrinya. Alasan saya mantap menikah adalah karena dirinya. Suami saya seorang pegawai kantor biasa, setiap pagi berangkat kerja lebih awal dan pulang larut malam. Gajinya memang tidak seberapa besar, tetapi stabil. Saya tidak pernah sekalipun mengeluh padanya, karena ia selalu melakukan yang terbaik untuk keluarga. Namun, orang yang membuat saya paling resah di rumah ini adalah ayah mertua saya. Beliau, yang tahun ini berusia 57 tahun, memiliki penampilan yang berwibawa dan selalu berbicara dengan nada tegas. Di mata kerabat, beliau adalah kepala keluarga teladan. Di mata tetangga, beliau adalah seorang bapak yang sukses. Akan tetapi, setelah tinggal bersama, terkadang tatapan matanya saat menatap saya membuat saya merinding, tatapan yang tidak bisa saya mengerti dan terasa mengerikan. Awalnya saya pikir itu hanya perasaan sesaat, tetapi perasaan ganjil itu semakin pekat dari hari ke hari, membayangi saya seperti hantu. Malam itu, setelah makan malam dan mencuci piring, seluruh tubuh saya terasa lelah. Suami saya sedang membaca koran di ruang tengah, dan ibu mertua sudah masuk ke kamarnya untuk beristirahat. Sebelum masuk kamar, saya pergi ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Tepat saat saya hendak mendekatkan gelas ke bibir, dari celah pintu dapur, saya melihat sosok ayah mertua. Beliau berdeham sekali, lalu masuk sambil membawa kotak obat kecil di tangannya. Saya sempat tertegun, tetapi berusaha tersenyum dan bertanya, "Bapak belum tidur?" Bapak mertua melirik saya sekilas dan menjawab dengan suara rendah, "Iya, ini sedang cari jamu. Akhir-akhir ini Bapak susah tidur." Arkatigan, saya mengangguk tanpa berpikir macam-macam. Namun, ketika beliau mendekat dan menatap tajam ke arah gelas di tangan saya, jantung saya terasa mencelos. Dengan suara yang dibuat biasa saja, beliau berkata, "Minumlah airnya, minum air yang banyak biar sehat." Itu adalah ucapan biasa, tetapi tatapannya membuat punggung saya terasa dingin. Saya mengangkat gelas, menyentuhkannya sedikit ke bibir, lalu berhenti. Ada sesuatu dalam hati saya yang berbisik untuk berhati-hati. Saya berpura-pura menenggak air dalam jumlah banyak, memiringkan gelas seolah-olah airnya mengalir ke tenggorokan, padahal saya hanya membasahi bibir sedikit. Saya segera meletakkan gelas dan bersikap senormal mungkin. "Saya masuk kamar dulu ya, Pak." Ayah mertua mengangguk, tetapi matanya terus menatap saya lekat-lekat sampai saya menghilang. Kaki saya gemetar hebat saat menaiki tangga. Rasa takut yang tak bisa dijelaskan menyelimuti saya. Sesampainya di kamar, saya segera mengunci pintu rapat-rapat. Suami saya masih duduk di meja kerja, sibuk dengan pekerjaannya, sehingga ia sama sekali tidak menyadari bahwa seluruh tubuh saya bergetar seperti daun kering. Saya duduk di tempat tidur dan mencoba mengatur napas berkali-kali. Air yang menempel di bibir saya meninggalkan rasa pahit yang aneh. Diam-diam saya pergi ke kamar mandi, berkumur, dan menatap cermin. Ribuan pertanyaan berputar di kepala saya. Mengapa ayah mertua ada di dapur saat saya minum? Mengapa beliau menatap saya setajam itu? Dan rasa aneh ini, apa sebenarnya?
Saya tidak berani menceritakannya pada suami. Saya takut ia akan berpikir saya mencurigai ayahnya, dan ia akan berada di posisi sulit antara ayahnya dan saya. Namun, perasaan cemas itu terus membesar, terutama saat malam semakin larut dan seisi rumah hening. Suara sekecil apapun membuat saya terkejut. Saya berbaring di tempat tidur, berpura-pura tidur dengan napas yang teratur. Di samping saya, suami saya mematikan lampu baca dan sudah terlelap. Malam itu, sekitar tengah malam, saya membuka mata perlahan. Jantung saya serasa mau copot ketika mendengar suara pintu kamar berderit pelan saat dibuka. Dalam kegelapan, sesosok bayangan muncul. Berkat cahaya bulan yang masuk dari jendela, saya bisa mengenali wajah yang familiar itu. Itu ayah mertua saya. Beliau melangkah sangat pelan dan berat, berusaha tidak menimbulkan suara. Di tangannya, ia memegang sesuatu seperti sapu tangan putih. Melihat gerak-geriknya yang sembunyi-sembunyi, darah di tubuh saya terasa membeku. Saya buru-buru memejamkan mata dan mengatur napas seolah-olah tertidur lelap. Jantung saya berdebar begitu kencang. Saya bisa merasakan embusan napas dingin ayah mertua saat beliau berhenti di samping tempat tidur. Ribuan pikiran melintas di benak saya. Jika tadi saya menghabiskan air itu, sekarang saya pasti sudah tertidur pulas tanpa tahu apa-apa. Bubuk di dalam air itu pastilah obat tidur. Apa yang hendak beliau lakukan? Mengapa seorang ayah mertua melakukan hal ini pada menantunya sendiri? Saya membuka mata sedikit, dan pemandangan di depan saya membuat seluruh tubuh saya lumpuh. Ayah mertua berjongkok di samping tempat tidur, menatap saya dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dengan tangan gemetar, ia mendekatkan sapu tangan itu ke wajah saya. Samar-samar tercium bau seperti obat bius yang menyengat. Napas saya tercekat dan tenggorokan saya kering kerontang. Pembuluh darah saya seakan membeku. Saat itu, saya diliputi rasa takut dan amarah. Ingin rasanya saya bangkit dan berteriak, tetapi akal sehat menahan saya. Saya tahu jika saya tidak tenang sekarang, akibatnya akan sangat fatal. Saya memutuskan untuk terus berpura-pura tidur dan melihat apa yang akan beliau lakukan. Kamar itu sunyi mencekam, hanya detak jantung saya yang bergema memukul dada. Saya berbaring dengan tubuh kaku. Setiap otot saya gemetar, dan keringat dingin mengalir deras. Saya berusaha keras menjaga napas agar tetap teratur, seolah-olah saya benar-benar tertidur pulas. Namun, jantung saya berdetak begitu kencang. Rasanya ayah mertua bisa mendengarnya. Tanpa menggerakkan bibir, saya hanya membuka mata sedikit untuk mengamati setiap gerakannya. Ayah mertua masih berjongkok di samping tempat tidur. Cahaya bulan menyoroti wajahnya, menampakkan ekspresi aneh yang tegang, jauh dari wajah berwibawa yang biasa ia tunjukkan. Di tangannya masih ada sapu tangan putih yang basah oleh sesuatu, dan bau menyengat dari sapu tangan itu membuat saya mual. Saya sadar itu bukan sapu tangan biasa, melainkan sapu tangan yang telah dibasahi cairan kimia. Jika saja saya menghabiskan segelas air tadi, saat ini saya pasti sudah pingsan dan tidak berdaya. Saat itu, saya ingin sekali berteriak memanggil suami saya, ingin bangkit dan meronta. Namun, akal sehat saya masih menahan. Jika saya membuat keributan sekarang, seisi rumah akan terbangun, ibu mertua juga akan datang. Lalu, siapa yang akan percaya pada cerita saya? Percaya bahwa pria yang tampak terhormat ini, ayah mertua saya, yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai kepala keluarga teladan oleh semua orang, memiliki niat jahat? Jika saya menuduhnya, saya tidak hanya akan dianggap pembohong, tetapi pernikahan saya juga bisa hancur berantakan. Pikiran itu membuat saya bergidik, dan saya hanya bisa menenangkan diri sambil menunggu langkahnya selanjutnya. Ayah mertua duduk diam selama beberapa menit, seolah memastikan apakah saya benar-benar sudah tidur. Saya berusaha tidak bergerak, sesekali menghela napas berat untuk meyakinkannya. Kemudian, beliau perlahan mengulurkan tangan, hendak menempelkan sapu tangan itu ke hidung saya. Tepat sebelum sapu tangan itu menyentuh wajah saya, suami saya yang tidur di sebelah saya, bergerak gelisah dan tanpa sadar meletakkan lengannya di atas tubuh saya. Gerakan tak sadar itu telah menyelamatkan saya. Ayah mertua terkejut dan langsung menarik tangannya. Wajahnya seketika menegang, dan matanya menunjukkan kepanikan. Beliau bangkit berdiri, mundur ke arah pintu, dan keluar tanpa suara. Pintu tertutup pelan,
dan saya gemetar hebat, basah kuyup oleh keringat dingin. Perlahan saya membuka mata, suami saya masih tertidur lelap. Wajahnya begitu tenang, sama sekali tidak menyadari peristiwa mengerikan yang baru saja terjadi di kamar ini. Saya menelan ludah dengan susah payah. Air mata mulai mengalir di sudut mata, dan perasaan tidak berdaya menyelimuti saya. Saya ingin menceritakannya pada suami, tetapi tenggorokan saya tercekat, tak ada suara yang keluar. Malam itu, saya terjaga sampai pagi. Setiap kali saya mencoba memejamkan mata, bayangan ayah mertua dengan sapu tangan di tangannya muncul kembali, membuat saya merinding. Saya hanya bisa berharap pagi segera datang, berharap sinar matahari bisa menghapus mimpi buruk yang mengerikan ini. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Mata saya terasa perih, dan tubuh saya berat sekali. Dengan hati yang kalut, saya turun ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Saat sedang memasak, ayah mertua masuk. Tanpa sadar tubuh saya menegang, dan tangan saya gemetar hingga hampir menjatuhkan wajan. Beliau menatap saya, wajahnya masih berwibawa seperti biasa, tetapi ada emosi yang tak terbaca tersembunyi di dalamnya. "Pagi sekali kamu bangun," katanya dengan suara tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menunduk dan menjawab dengan susah payah, "Iya, Pak. Mau siapkan sarapan." Ayah mertua berdiri sejenak, lalu perlahan menuang air dan meminumnya. Saya melihat tangannya sedikit gemetar, tetapi ia menutupinya dengan berdeham. Perasaan ngeri di dalam diri saya semakin menjadi-jadi. Apakah beliau tahu saya hanya pura-pura tidur? Apakah beliau curiga saya sudah tahu semuanya? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepala saya selama sarapan. Suami saya makan dengan santai seperti biasa, bercerita tentang pekerjaannya. Ibu mertua juga hanya berpesan beberapa hal sepele tentang urusan rumah tangga. Hanya saya yang duduk seperti orang linglung, berusaha menyembunyikan tatapan cemas saya. Setelah suami berangkat kerja dan ibu mertua pergi ke kebun, tinggallah saya berdua dengan ayah mertua di rumah. Saya merasa serba salah, tidak tahu harus bagaimana. Beliau duduk di sofa sambil membuka koran, tetapi sepertinya tidak membacanya. Pandangannya sesekali melirik ke arah saya. Saya merasa seperti terikat di kursi dapur, tidak bisa bergerak. Saya pun pamit dengan alasan ingin pergi ke pasar dan bergegas keluar rumah. Pasar ramai dan bising, tetapi rasa takut di hati saya tidak kunjung hilang. Bayangan ayah mertua seolah mengikuti setiap langkah saya. Sambil menenteng keranjang belanja, saya menatap kosong ke arah kios-kios, tetapi pikiran saya kosong. Hati saya diliputi kebingungan. Haruskah saya memberitahu Mas Dimas? Tapi, apa buktinya? Jika suami saya tidak percaya, pernikahan ini bisa hancur. Saya bertanya pada diri sendiri. Mengapa ayah mertua melakukan hal itu? Apakah beliau punya masalah kejiwaan? Atau ada sesuatu yang lebih mengerikan di baliknya? Siang itu, saat saya kembali ke rumah, ayah mertua sedang tidak ada. Saya menghela napas lega. Setidaknya untuk saat ini saya tidak harus berhadapan dengannya. Suami saya masih belum tahu apa-apa. Melihat saya tampak lelah, ia menegur dengan lembut, "Kamu jangan terlalu memforsir diri dengan pekerjaan rumah, nanti kamu sakit." Mendengar ucapan suami, saya hanya bisa memaksakan senyum, tidak sanggup menceritakan kebenarannya. Jauh di lubuk hati, saya tahu ini barulah permulaan. Jika ayah mertua sudah sampai memasukkan obat tidur dan menyiapkan sapu tangan yang dibasahi obat bius, beliau pasti tidak akan menyerah begitu saja. Dan saya harus mempersiapkan diri untuk pertarungan sengit demi melindungi diri saya sendiri. Malam semakin larut, saya berbaring di samping suami, tetapi mata saya terbuka lebar menatap kegelapan. Rasa takut menggerogoti saya setiap saat. Tiba-tiba, saya teringat tatapan ayah mertua yang hendak menerkam saya semalam. Itu bukan tatapan biasa. Itu adalah tatapan seorang pemangsa yang mengincar mangsanya. Sebuah tekad mulai tumbuh di hati saya. Saya tidak bisa terus diam, tetapi saya juga tidak bisa bertindak gegabah. Saya harus mencari bukti. Hanya dengan cara itu, kebenaran bisa terungkap. Sambil mendengarkan detak jam dinding, saya menunggu. Saya tahu, malam kedua akan datang. Ayah mertua akan mencoba melakukannya lagi. Dan kali ini, saya tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Setelah malam yang mengerikan itu, setiap hari bagi saya seperti siksaan mental.
Siang hari, saya harus memaksakan senyum dan menjalankan tugas sebagai menantu. Memasak, bersih-bersih, menjawab pertanyaan basa-basi ibu mertua, dan menanggapi ucapan tak berarti dari ayah mertua. Namun, jauh di lubuk hati, rasanya ada tangan dingin yang meremas jantung saya, membuat saya sulit bernapas. Bayangan ayah mertua selalu ada di sekitar saya. Mulai dari tatapannya saat makan, hingga suara langkah kakinya yang pelan di lorong setiap malam. Setiap kali mendengar pintu berderit sedikit saja, saya akan terlonjak kaget dan meringkuk ketakutan, jantung saya berdebar kencang. Saya takut beliau akan masuk lagi. Untungnya, selama 2 malam berikutnya, tidak terjadi apa-apa. Namun, keheningan itu justru membuat saya semakin tegang. Rasanya seperti seekor predator yang menahan napas, menunggu kesempatan saat mangsanya lengah. Saya mulai berpikir untuk mencari bukti. Saya tidak bisa hidup dalam ketakutan seperti ini terus-menerus, tetapi saya juga tidak bisa bicara tanpa bukti apapun. Namun, bagaimana caranya? Saya tidak mungkin berkata terus terang pada suami, "Ayahmu bertingkah aneh." Mas Dimas memang mencintai saya, tetapi ia juga sangat menghormati ayahnya. Apakah ia akan langsung percaya pada ucapan saya begitu saja? Lalu, saya terpikir tentang kamera, memasang kamera kecil di dalam kamar. Namun, itu adalah tindakan yang sangat berisiko. Jika ayah mertua menemukannya, saya bahkan tidak berani membayangkan akibatnya. Saya menggigit bibir. Tangan saya gemetar saat duduk termenung di tempat tidur. Namun, dalam keputusasaan, saya sadar tidak ada pilihan lain. Entah saya hidup dalam ketakutan selamanya, atau saya mengambil risiko untuk mengungkap kebenaran. Siang itu, saya pamit keluar dengan alasan ingin membeli beberapa keperluan pribadi. Di saku, saya membawa uang simpanan darurat yang selama ini saya kumpulkan. Saya diam-diam pergi ke sebuah toko elektronik di kota, beberapa kilometer dari rumah. Tangan saya gemetar saat bertanya tentang kamera mini di depan etalase. Penjaga toko, tanpa curiga, merekomendasikan beberapa model kecil dan ringan yang bisa terhubung dengan ponsel. Saya memilih sebuah kamera yang bentuknya seperti pengisi daya ponsel. Selama perjalanan pulang sambil membawanya, jantung saya berdebar kencang. Saya tahu, sejak saat ini, saya telah memasuki sebuah permainan yang berbahaya. Malamnya, setelah selesai membereskan dapur, saya pamit masuk kamar lebih awal dengan alasan lelah. Suami saya sedang menonton TV di ruang tengah bersama orang tuanya. Saya menutup pintu, dan dengan jantung berdebar, saya memasang kamera itu di rak buku yang menghadap ke tempat tidur. Saya meletakkannya dengan posisi yang mengarah lurus ke tempat saya tidur. Saya menyamarkannya dengan rapi agar tidak ada yang curiga. Setelah itu, saya berbaring di tempat tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu, saya tidak berani tidur. Saya hanya berbaring diam. Menunggu. Benar saja, sekitar pukul 1 dini hari, saya kembali mendengar suara pintu berderit pelan. Jantung saya serasa naik ke tenggorokan. Saya memejamkan mata dan mengatur napas. Pintu terbuka perlahan, dan bayangan ayah mertua muncul kembali. Kali ini, ia terlihat lebih berhati-hati. Ia masuk tanpa suara, masih dengan sapu tangan putih di tangannya. Saya mendengar langkah kakinya yang ringan, lalu embusan napasnya yang berat di samping tempat tidur. Seluruh tubuh saya kaku, tetapi saya tetap mempertahankan posisi tidur. Beliau membungkuk. Kali ini, ia membungkuk lebih rendah. Mengamati saya. Terdengar suara gesekan kain. Ia sedang menyiapkan sapu tangan itu. Saya menahan napas, berdoa dalam hati semoga kamera itu merekam semuanya. Tepat saat ia hendak membawa sapu tangan itu ke atas wajah saya, suami saya tiba-tiba batuk cukup keras. Suara batuk itu membuat ayah mertua terkejut, mundur, dan dengan cepat memasukkan sapu tangan ke dalam sakunya, lalu keluar dari kamar. Pintu tertutup dengan tergesa-gesa, dan saya gemetar hebat dengan punggung basah oleh keringat. Percobaan kedua, dan kegagalan kedua. Jika bukan karena suami saya, mungkin saya tidak akan bisa duduk di sini dan berpikir seperti ini lagi. Keesokan paginya, saya mencari kesempatan untuk memeriksa rekaman video. Begitu suami berangkat kerja, saya mengunci pintu kamar dan dengan tangan gemetar menghubungkan ponsel saya. Di layar, semuanya terekam dengan jelas. Sosok ayah mertua membuka pintu, langkah kakinya yang mengendap-endap,
hingga sapu tangan putih di tangannya. Saya menggigit bibir. Air mata saya mengalir. Akhirnya, saya mendapatkan bukti. Namun, kegembiraan itu hanya sesaat. Rasa takut kembali menyelimuti saya. Jika saya menggunakan video ini, itu sama saja dengan menyatakan perang. Saya akan membuka topengnya di depan seluruh keluarga, dan itu akan mendorong segalanya ke jurang kehancuran. Saya duduk termenung. Hati saya berkecamuk. Jika saya menunjukkannya pada suami, ia pasti akan terkejut. Dan hubungan ayah anak mereka akan hancur berkeping-keping. Tetapi jika saya menyembunyikannya, saya harus terus hidup gemetar dalam mimpi buruk yang panjang ini. Saya harus memilih jalan. Namun, jalan manapun yang saya pilih, penuh dengan duri. Tiba-tiba, suara ketukan pintu membuat saya terlonjak kaget. Saya buru-buru menyembunyikan ponsel. Jantung saya berdebar kencang. Itu ayah mertua. Dari luar pintu, ia bertanya, "Citra, kamu di dalam?" Suaranya terdengar tenang, seolah tidak ada yang salah. Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab, "Iya, Pak. Sedang beres-beres kamar." Ayah mertua diam selama beberapa detik, lalu terdengar suara langkah kakinya menjauh. Saya terduduk lemas di tempat tidur, seluruh tubuh saya gemetar. Beliau pasti sedang menguji saya. Mungkin ia percaya bahwa saya meminum obat itu dan tidak tahu apa-apa. Namun, akhir-akhir ini, tatapannya saat melihat saya menjadi lebih tajam, dipenuhi kecurigaan. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya tahu ini semua baru permulaan. Ayah mertua tidak akan menyerah begitu saja. Saya kini memegang bukti, tetapi saya harus melangkah dengan sangat hati-hati. Satu kesalahan kecil bisa merenggut segalanya dari saya, suami, keluarga, kehormatan, dan bahkan keselamatan saya sendiri. Rasa takut dan tekad bercampur aduk, saya merasa seperti berdiri di tepi jurang yang dalam. Saya tahu, malam ketiga akan datang, dan kali ini, mungkin ia tidak akan melewatkan kesempatannya. Sepanjang hari itu, saya hidup dalam keadaan setengah sadar. Pikiran saya dipenuhi oleh rekaman video itu. Setiap kali sendirian, saya mengeluarkan ponsel dan memutarnya berulang kali. Setiap adegan di layar itu terasa seperti sayatan pisau di hati saya. Pria yang dihormati sebagai ayah mertua, membungkuk seperti pencuri sambil memegang sapu tangan dan mendekati saya. Saya bergidik ngeri dan merasa sesak napas. Namun, ketakutan terbesar saya bukanlah perbuatannya, melainkan apa yang harus saya lakukan dengan bukti ini. Haruskah saya menunjukkannya pada Mas Dimas? Haruskah saya menceritakan semuanya? Memikirkannya saja sudah membuat kepala saya pening. Mas Dimas adalah suami yang baik dan tulus mencintai saya. Saya tidak meragukan itu. Tetapi, ia juga anak tunggal dari orang tuanya, dibesarkan di bawah didikan keras ayahnya sejak kecil. Di matanya, ayahnya adalah sosok teladan dan terhormat, orang yang telah membesarkannya dengan benar. Jika suatu hari saya tiba-tiba menyodorkan video itu, bagaimana reaksinya? Terbayang wajah suami saya yang pucat pasi setelah melihat layar, lalu menatap saya dengan mata penuh keraguan. Apakah ia akan percaya bahwa ini bukan rekayasa atau jebakan saya? Atau, apakah ia tidak akan sanggup menerima kenyataan yang mengejutkan itu dan berusaha menyangkalnya? Jika itu terjadi, bukankah saya akan kehilangan satu-satunya kepercayaan yang saya andalkan, yaitu suami saya? Sepanjang sore, saya hanya duduk di kamar sambil terus-menerus menangis. Dari luar, terdengar suara angin yang menggesek dahan pohon, suara ibu mertua memanggil tetangga, dan tawa anak-anak. Dunia berjalan dengan normal, tetapi hanya saya yang terperangkap dalam mimpi buruk tanpa jalan keluar. Malam tiba, dan saya terus terkejut oleh suara-suara kecil. Suara tangga berderit saja sudah membuat punggung saya merinding. Saya memutuskan untuk berpura-pura tidur lelap lagi malam ini dan menyiapkan ponsel untuk merekam semuanya sekali lagi. Saya ingin memastikan bahwa video itu bukan ilusi yang dibesar-besarkan oleh imajinasi saya, melainkan kebenaran yang nyata. Benar saja, sekitar pukul 1 lebih, terdengar lagi suara pintu berderit pelan. Saya nyaris menahan napas. Sekali lagi, bayangan ayah mertua muncul, masih dengan sikap hati-hati, masih dengan sapu tangan putih di tangannya. Saya mendengar langkah kakinya, napasnya yang berat,
dan merasakan hawa dingin dari sapu tangan itu mendekat. Saat itu, saya merasakan dengan jelas bahwa bahaya sudah di depan mata. Namun, kali ini, saya memutuskan untuk melakukan percobaan yang berani. Tepat sebelum sapu tangan itu menyentuh wajah saya perlahan membalikkan badan dan bergumam seperti orang mengigau, "Mas Dimas, jangan tinggalkan aku." Suara saya bergetar, tetapi terdengar wajar seperti orang yang sedang bermimpi. Ayah mertua langsung terkejut dan menarik tangannya. Wajahnya menunjukkan kepanikan yang jelas. Ia berdiri diam sejenak, lalu bergegas keluar dari kamar. Saya membuka mata perlahan dan melihat punggungnya yang menghilang di balik pintu. Seluruh tenaga saya seakan terkuras, dan saya basah kuyup oleh keringat. Namun, di dalam hati, satu hal menjadi semakin jelas. Ia tidak akan berhenti. Jika hari ini saya lolos dari krisis karena mengigau, apakah keberuntungan akan terus menyertai saya besok dan lusa? Keesokan paginya di meja makan, saya berusaha menjaga ketenangan. Suami saya masih belum tahu apa-apa, makan sup buatan saya sambil sesekali tersenyum. Ibu mertua menanyakan hal-hal sepele. Hanya ayah mertua yang duduk di sana, menatap saya dengan tatapan yang dalam dan sulit diartikan. Saya menunduk, tangan saya gemetar, tetapi di dalam hati, sebuah keputusan sudah mulai terbentuk. Saya harus bertindak. Kalau tidak, cepat atau lambat, saya akan terpojok di ujung jurang. Siang hari, suami sudah berangkat kerja dan ibu mertua pergi ke rumah tetangga. Saya sengaja duduk diam di kamar, lalu membuka ponsel. Video kedua juga tersimpan dengan utuh. Ayah mertua masuk, memegang sapu tangan, mendekati tempat tidur, lalu pergi saat saya bergerak. Semuanya begitu jelas dan tak terbantahkan. Saya memeluk ponsel dan menangis. Hati saya dilanda konflik hebat. Jika saya menunjukkannya pada suami, saya bisa bebas, tetapi pada saat yang sama, saya juga bisa mendorongnya ke dalam tragedi. Jika saya menyembunyikannya, saya harus terus hidup dalam ketakutan dan tidak tahu kapan akan tumbang. Saya duduk seperti itu sampai sore hari. Pikiran saya kacau balau. Saat suami pulang, ia memeluk saya dan khawatir karena saya semakin kurus dan mata saya terlihat lelah. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang saya sembunyikan. Saya hampir saja menangis dan menceritakan semuanya. Tetapi, melihat matanya yang penuh kepercayaan, tenggorokan saya tercekat. Saya takut kepercayaan itu akan hancur begitu kebenaran terungkap. Malam itu, saya terus gelisah. Sebuah ide lain muncul di benak saya. Jika saya tidak bisa menuduhnya sendiri, saya harus membuatnya membuka kedoknya di depan orang lain. Semua orang harus melihatnya secara langsung agar saya bisa bebas dari belenggu ini. Saya menyusun rencana yang berbahaya. Saya akan berpura-pura tidur lelap, tetapi menempatkan kamera di tempat yang lebih terbuka atau menciptakan situasi agar suami saya tidak sengaja melihatnya. Terdengar gila, tetapi saya tidak punya banyak pilihan. Jika ayah mertua curiga, ia akan menghindar dengan licik, jadi saya tidak bisa terus-menerus merekam secara diam-diam. Pada malam ketiga, saya memutuskan untuk mencoba langkah pertama. Saya berpura-pura lupa mematikan ponsel dan meletakkannya di tempat yang lebih mencolok. Jika ayah mertua masih nekat masuk, saya akan mendapatkan bukti yang lebih jelas yang tidak bisa disangkal oleh suami saya nanti. Sebelum tidur, saya menatap suami saya. Wajahnya tenang dan penuh kasih. Hati saya terasa sakit. Apakah pria yang saya cintai ini sanggup menanggung guncangan saat mengetahui kebenaran tentang ayahnya? Saya menggenggam tangannya erat dan berbisik pelan, "Mas, kalau suatu saat aku mengatakan sesuatu, kamu harus percaya padaku." Ya, suami saya, dalam keadaan setengah sadar, menggenggam tangan saya pelan. Genggaman itu menjadi satu-satunya pegangan saya saat memasuki malam yang gelap. Dan saya tahu, jika malam ini ayah mertua muncul lagi, segalanya akan berubah total. Tidak ada lagi jalan untuk mundur. Malam itu, saya tidak berani memejamkan mata. Kegelapan di dalam kamar terasa lebih pekat dari biasanya, dan rasa takut meresap hingga ke tulang. Detak jam dinding terdengar teratur, seolah-olah menandakan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Suami saya di sebelah mendengkur pelan, tertidur tanpa mengetahui apa-apa. Saya berbalik menghadapnya, air mata saya menggenang. Alangkah baiknya jika ia bisa mengerti penderitaan yang saya alami, jika ia tahu bahwa malam ini bisa menjadi titik balik yang menentukan kehidupan pernikahan kami. Sekitar pukul 1 dini hari,
Engsel pintu kembali berderit pelan. Saya langsung menahan napas. Jantung saya terasa sakit karena berdebar terlalu kencang. Bayangan yang familiar itu muncul, perlahan-lahan menjadi jelas. Masih ayah mertua, matanya gelap dan wajahnya berwibawa, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan. Di tangannya masih ada sapu tangan putih itu. Ia berjalan sangat pelan dan berhenti di samping tempat tidur. Saya membuka mata sedikit, mengamati setiap gerakannya. Bau obat dari sapu tangan itu membuat saya mual, tetapi saya menahannya dengan susah payah. Ia membungkuk rendah, mengamati saya seolah-olah seekor predator yang memastikan mangsanya sudah tak berdaya. Saya masih berpura-pura tidur, tetapi di dalam hati, saya gemetar ketakutan. Semua indera saya menegang, menunggu saat yang menentukan. Tepat sebelum sapu tangan itu menyentuh wajah saya tiba-tiba membalikkan badan dan tanpa sengaja menyenggol ponsel yang tergeletak di nakas. Ponsel itu mengeluarkan suara kecil dan layarnya menyala terang di dalam kegelapan. Ayah mertua terkejut dan menarik tangannya. Pandangannya langsung tertuju pada sumber cahaya itu. Saya merasakan ia menarik napas dalam-dalam, lalu bergegas keluar dari kamar. Pintu tertutup dengan tergesa-gesa, dan saya gemetar hebat, basah kuyup oleh keringat dingin. Saya berbalik menghadap suami, tetapi ia masih tertidur lelap. Saya menutup mulut dengan tangan, berusaha untuk tidak menangis. Saat itu, selain rasa lega karena lolos dari bahaya, ketegangan yang lebih besar menyelimuti saya. Ayah mertua pasti mulai curiga. Jika ia menyadari bahwa saya sengaja melakukannya, bukankah ia akan menjadi lebih nekat? Keesokan paginya, saya buru-buru memeriksa ponsel lagi. Video semalam tersimpan dengan utuh. Ayah mertua masuk, memegang sapu tangan, membungkuk, lalu pergi saat layar ponsel menyala. Semuanya begitu jelas. Saya duduk termenung selama berjam-jam, terus-menerus menangis. Bukti sudah lebih dari cukup, tetapi saya masih belum punya keberanian untuk memberitahu suami. Saya takut saat ia menatap saya dengan tatapan ragu, takut saat keluarga ini hancur berantakan. Saat sarapan, suasana terasa lebih berat dari biasanya. Ibu mertua masih bercerita tentang tetangga, suami saya membicarakan pekerjaan, tetapi saya dan ayah mertua seperti dua musuh yang saling mengintai dengan pisau tersembunyi di punggung. Tatapannya sedingin es, melirik tajam ke arah saya. Saya menunduk, menggenggam sendok begitu erat hingga buku-buku jari saya memutih. Saya tahu ia mulai waspada. Siang hari, saat suami berangkat kerja dan ibu mertua pergi ke pasar, saya sengaja duduk di ruang tengah. Ayah mertua turun dari lantai atas, dan berhenti saat melihat saya. Tatapan kami bertemu, berlangsung lama dan berat hingga membuat saya sesak napas. Lalu, ia bertanya dengan suara rendah, "Akhir-akhir ini kamu kelihatan lelah sekali. Ada masalah apa?" Saya terkejut, jantung saya berdebar kencang. Saya tahu ia bukan benar-benar khawatir, melainkan sedang menguji saya. Saya menarik napas dalam-dalam dan menjawab pelan, "Hanya kurang tidur saja, Pak." Ia tersenyum sinis. Senyum dingin itu membuat saya bergidik. "Oh, kalau susah tidur, minum obat saja. Bapak tahu obat yang bagus, mau Bapak ambilkan?" Saya ketakutan dan menggelengkan kepala. "Tidak, Pak. Tidak apa-apa." Tatapannya terpaku di wajah saya selama beberapa detik, lalu ia berbalik. Melihat punggungnya yang menghilang ke atas tangga, rasa cemas masih membebani dada saya. Jelas ia sudah menyadari bahwa saya tidak sepolos yang ia kira. Sore itu, saya duduk termenung di dekat jendela. Saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Saya tidak bisa memberinya kesempatan untuk bertindak lagi. Suami saya harus tahu kebenarannya. Tetapi, memberitahunya secara langsung mungkin masih belum cukup. Perlu ada situasi di mana suami saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebuah ide terlintas. Saya akan berpura-pura meminum habis air yang ia berikan. Berpura-pura tidur sangat lelap, tetapi sebenarnya saya tetap waspada. Jika ia masuk ke kamar, suami saya akan melihatnya secara langsung. Itu ide yang berbahaya, tetapi mungkin satu-satunya cara agar suami saya sepenuhnya percaya pada saya. Malam itu saat makan malam, ayah mertua tiba-tiba menuangkan segelas air untuk saya. Ia mendorong gelas itu ke arah saya dan berkata dengan suara lembut, "Minumlah, nak,
cuaca panas, nanti dehidrasi. Saya sempat bergidik, tetapi segera menguasai diri dan membawa gelas itu ke bibir. Rasa pahit menyebar di ujung lidah. Saya berpura-pura menelannya dan memaksakan senyum. Terima kasih, Pak. Ada kilatan puas di matanya, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Melihat itu, jantung saya berdebar, tetapi saya juga tahu bahwa rencana saya sedang berjalan. Malam itu, saya sengaja berbaring lebih awal dan bernapas teratur seolah-olah sudah tidur. Suami saya masih duduk di meja kerja. Saya berpura-pura acuh dan memulai rekaman di ponsel. Dalam hati, saya berdoa semoga malam ini kebenaran akan terungkap. Pukul 1 lebih, suara pintu terbuka kembali terdengar. Saya nyaris menahan napas. Ayah mertua masuk dengan langkah pelan tetapi penuh keyakinan. Ia melihat sekeliling, dan pandangannya berhenti sejenak di ponsel saya. Ia sedikit mengerutkan kening, tetapi terus mendekat. Sapu tangan putih itu muncul lagi di tangannya. Bau obat tercium pekat. Ia membungkuk di dekat wajah saya. Saya bisa mendengar dengan jelas jantung saya berdebar kencang. Tepat pada saat itu, suami saya tiba-tiba menoleh. Cahaya dari layar laptopnya dengan jelas menyoroti bayangan ayah mertua yang sedang membungkuk di atas tempat tidur. Saat itu juga, udara di dalam kamar terasa pecah berkeping-keping. Begitu suami saya menoleh, cahaya dari layar laptopnya menyorot langsung ke sosok ayah mertua yang membungkuk. Udara di dalam kamar langsung membeku. Saya bisa mendengar napas saya yang berat, dan jantung saya berdebar seolah ingin melompat keluar dari dada. Ayah mertua membeku selama beberapa detik, lalu dengan tangan gemetar, ia buru-buru memasukkan sapu tangan di tangannya ke dalam saku celana. Namun, sudah terlambat. Kedua mata suami saya telah melihat semuanya. "Ayah," panggil suami saya dengan suara tercekat, campuran antara ngeri dan syok. Kamar itu diliputi keheningan yang mencekam. Ayah mertua menegakkan tubuhnya, berusaha mengembalikan ekspresi berwibawanya, tetapi rasa panik di matanya terlihat jelas. Ia berdeham sekali dan berkata pelan, "Ayah hanya ingin melihat apakah kalian baik-baik saja." Sepertinya dia tidak bisa tidur nyenyak. "Apa yang baru saja ayah coba lakukan pada istri saya?" desis suami saya, lalu bangkit berdiri. Suara kursi yang terdorong ke belakang terdengar keras. Saya masih berbaring pura-pura tidur, tetapi seluruh tubuh saya gemetar. Saya tahu, momen ini akan menentukan segalanya. Ayah mertua menatap suami saya. Matanya dalam dan gelap, seolah-olah memerintahkan untuk diam. "Kamu salah lihat. Ayah hanya memeriksa karena dia terlihat lelah." Ia berkata dengan suara rendah dan kaku. Suami saya mengerutkan kening dan melangkah mendekat. "Tidak. Saya melihat dengan jelas apa yang ayah coba lakukan." "Sapu tangan di tangan ayah itu apa?" Ayah mertua terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Suara tawa itu membuat darah di tubuh saya membeku. "Dimas, ada hal-hal yang tidak kamu mengerti. Istrimu itu sepertinya sudah tidak cocok lagi di rumah ini. Ayah hanya ingin menyelesaikan masalah ini diam-diam, agar tidak merugikanmu." Saya menggigit bibir. Air mata saya mengalir deras. Kata-kata itu menusuk jantung saya seperti pisau. Tidak cocok lagi? Ia menganggap saya seperti penghalang yang harus disingkirkan. Suami saya melangkah ke depan tempat tidur, menghalangi saya. Suaranya bergetar, tetapi tegas. "Cukup ya. Saya sudah melihat semuanya. Mulai sekarang, jangan pernah masuk ke kamar kami lagi." Ayah mertua menatap tajam putranya. Matanya dipenuhi amarah dan kekecewaan. Ia menarik napas dalam-dalam, berbalik, dan sebelum keluar, ia tidak lupa melirik saya dengan tatapan dingin dan tajam. Pintu tertutup, tetapi gaungnya bergemuruh di hati saya. Suami saya berbalik ke arah saya, buru-buru duduk di samping dan menggenggam tangan saya erat. "Kamu dengar semuanya?" Saya membuka mata, air mata saya tumpah ruah. Saya tidak bisa menyembunyikannya lagi. Saya terisak. Seluruh tubuh saya gemetar. Suami saya memeluk saya, tetapi tangannya juga gemetar. Saya tahu betapa besar guncangan yang ia alami, betapa hancur hatinya. "Mas," kata saya dengan suara tercekat, "beberapa hari ini, ayah memasukkan obat ke dalam minumanku. Setiap malam beliau masuk ke kamar." Suami saya membeku, menggenggam bahu saya erat. "Kenapa?"
Kenapa kamu tidak bilang dari awal? Saya terisak, aku takut. Aku takut kamu tidak akan percaya. Aku takut keluarga kita akan hancur. Suami saya tidak berkata apa-apa, hanya memeluk saya lebih erat. Saya bisa merasakan tubuhnya gemetar dan napasnya menjadi berat. Malam itu, kami tidak bisa tidur. Suami saya duduk di samping tempat tidur, menatap kosong ke dalam kegelapan. Sesekali ia mengepalkan tangannya hingga urat-urat di lengannya menonjol. Saya tahu ia sedang berjuang hebat di antara dua peran. Sebagai suami yang harus melindungi istrinya, dan sebagai anak yang tidak bisa menerima kebenaran tentang ayahnya. Keesokan paginya, waktu sarapan terasa lebih berat dari sebelumnya. Saya tidak berani mengangkat kepala, hanya mengaduk-aduk nasi. Ibu mertua, yang tidak tahu apa-apa, masih bercerita tentang tetangga, tidak merasakan badai yang akan segera menerpa rumah ini. Ayah mertua duduk di sana, diam, sesekali melirik saya dan suami. Setiap kali tatapan itu melintas, saya bergidik. Suami saya nyaris tidak bicara, hanya makan beberapa suap lalu pamit berangkat kerja lebih awal. Sebelum pergi, di bawah meja, ia menggenggam tangan saya pelan. Genggaman itu adalah sebuah dorongan dan ungkapan kepercayaan. Saya tahu ia percaya pada saya, tetapi saya juga tahu betapa besar konflik yang sedang ia hadapi. Siang hari, saya duduk sendirian di kamar, diam-diam membuka kembali video-video yang telah saya rekam. Melihat sosok ayah mertua yang mengendap-endap, saya merasa sesak napas. Ini bukan sekadar bukti, ini adalah kebenaran telanjang yang belum siap diterima oleh keluarga ini. Saya menangis lagi sambil menatap layar. Saat suami saya pulang di sore hari, wajahnya tampak sangat berat. Ia duduk di samping saya dan berkata dengan suara rendah, "Aku sudah memikirkannya seharian, aku percaya padamu. Aku percaya semua yang kamu katakan. Tapi, ayah tetaplah ayahku. Aku tidak bisa mengungkap semuanya sekaligus." Saya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Lalu aku bagaimana? Apa aku harus hidup dalam ketakutan setiap malam, takut beliau masuk ke kamar? Suami saya memeluk saya dan berbisik, "Tidak. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Aku akan melindungimu, tapi berikan aku sedikit waktu untuk mencari cara melindungi kamu tanpa membuat keluarga ini hancur berkeping-keping." Saya menyandarkan kepala di bahu suami dan menangis. Saya mengerti betapa sakitnya ia, tetapi kecemasan di hati saya tidak kunjung hilang. Apakah pengendalian diri suami saya bisa mengendalikan situasi ini? Dan satu hal yang saya tahu pasti, ayah mertua tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, saya berbaring di samping suami, tetapi tidak bisa tidur. Saya mendengar suara angin bersiul di luar jendela, dan suara langkah kaki ayah mertua di lorong. Setiap langkah itu terasa seperti menginjak-injak jantung saya. Saya menggenggam tangan suami erat-erat, berdoa agar pagi cepat datang. Namun, jauh di lubuk hati, saya tahu. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sejak malam suami saya menyaksikan pemandangan mengerikan itu secara langsung, udara di rumah menjadi sangat tegang dan menyesakan. Setiap tatapan, setiap langkah kaki, setiap kata yang terucap terasa berat, seolah menyembunyikan badai. Setiap kali makan, saya, suami, dan ayah mertua, kami bertiga seperti aktor yang sedang bermain sandiwara, berusaha tampak normal di depan ibu mertua. Ibu masih belum tahu apa-apa, masih tertawa, bercerita, dan mengurusi hal-hal sepele, sama sekali tidak menyadari kegelapan yang diam-diam menelan keluarga kami. Suami saya berubah total, ia menjadi pendiam dan sering melamun. Setiap malam setelah pulang, ia hanya duduk diam di teras, menyalakan rokok tetapi tidak menghisapnya. Melihatnya seperti itu, hati saya terasa sakit. Saya tahu betapa hebatnya pergulatan batin yang ia alami. Di satu sisi, ada kebenaran mengerikan tentang ayahnya. Di sisi lain, ada istri yang telah ia sumpahi untuk dilindungi. Ia tidak bisa mengabaikan saya, tetapi juga tidak bisa dengan mudah menerima kenyataan bahwa ayah yang begitu ia hormati bisa melakukan perbuatan serendah itu. Saya hidup dalam mimpi buruk. Setiap malam saya terbangun dengan kaget. Meskipun suami saya meletakkan kursi di depan pintu kamar dan berjaga semalaman untuk melindungi saya, setiap kali melihatnya, saya merasa kasihan sekaligus tahu bahwa ia tidak bisa terus seperti ini. Ayah mertua tidak menyerah.
Saya bisa merasakannya dari tatapan matanya. Kini, matanya tidak hanya dipenuhi kecurigaan, tetapi juga peringatan seolah berkata, "Jangan pikir kamu bisa lepas dari tanganku." Suatu sore, saat ibu mertua sedang pergi ke pasar dan suami belum pulang kerja, saya sendirian di rumah. Saya sedang mencuci piring di dapur ketika mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Naluri saya membuat tubuh saya menegang. Saat saya berbalik, ayah mertua sudah berdiri di ambang pintu dapur dengan tangan terlipat di dada, menatap saya dengan dingin. "Citra?" Suaranya yang rendah dan serak terdengar seperti perintah. Saya gemetar, buru-buru meletakkan piring dan mengeringkan tangan. "Iya, Pak. Ada apa?" Ia mendekati saya dan berhenti selangkah di depan. Saya bisa merasakan napasnya yang berat. "Kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu rencanakan? Kamera, ponsel, semuanya ada dalam pengawasanku." Saya membeku di tempat. Napas saya tercekat. Ia tahu. Ia sudah menyadarinya. "Jangan lupa ini rumah siapa," lanjutnya dengan suara setajam pisau. "Kalau kamu ingin melindungi keluarga ini, melindungi suamimu, sebaiknya jangan melakukan hal-hal bodoh." Seluruh tubuh saya gemetar. Keringat dingin mengalir deras. Saya ingin membantah, ingin berteriak di wajahnya, tetapi kata-kata tersangkut di tenggorokan. Rasa takut mencekik saya. Tepat pada saat itu, terdengar suara gerbang depan dibuka. Suami saya pulang. Ayah mertua langsung mundur selangkah, mengembalikan ekspresi berwibawanya, lalu berbalik dan pergi. Saya membeku seperti patung, air mata saya mengalir. Malam itu, saya menceritakan semuanya pada suami. Ia marah besar dan memukul meja dengan keras. "Ayah benar-benar mengatakan itu?" Saya mengangguk sambil terisak. "Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Mas." Ia memeluk saya. Suaranya tercekat. "Aku tidak akan membiarkanmu seperti ini sedetik pun lagi. Besok, aku akan bicara langsung dengan ayah." Saya khawatir dan memegang tangannya. "Tapi, kalau kamu yang bicara, ayah pasti akan menyangkal, dan ibu tidak akan percaya. Malah, aku bisa dituduh sebagai orang yang ingin menghancurkan keluarga." Suami saya terdiam lama. Saya melihat sorot mata yang penuh tekad bercampur penderitaan. Ia tidak bisa diam lebih lama lagi. Ia berbisik, "Kalau kita diam, kita tidak akan pernah bisa keluar dari bayang-bayang ini." Malam itu, saya dan suami tidak tidur. Kami memutuskan untuk menghadapi ayah mertua keesokan paginya, di depan ibu mertua, agar ia tidak bisa mengelak. Keesokan paginya, saat seluruh keluarga duduk di meja makan, suami saya tiba-tiba meletakkan sendoknya dan menatap lurus ke arah ayahnya. Suasana yang tegang seketika membeku. Ibu mertua menatap keduanya dengan bingung. "Ayah," kata suami saya dengan suara tegas. "Sekarang juga, di depan ibu dan istri saya perlu bicara dengan ayah." Ayah mertua, seolah sudah siap, mengangkat kepala dengan tenang. "Ada masalah serius apa?" Suami saya menggenggam tangan saya erat di bawah meja, lalu berkata dengan penekanan di setiap katanya, "Saya melihat ayah masuk ke kamar kami tengah malam sambil membawa sapu tangan yang dibasahi obat. Dan saya juga tahu ayah memasukkan obat tidur ke dalam minuman istri saya." Piring di tangan ibu mertua jatuh dan pecah berkeping-keping. Ia menatap suami saya dengan mata terbelalak, lalu beralih ke saya. Wajahnya pucat pasi. "Dimas, apa yang kamu katakan? Jangan bicara sembarangan. Kamu tahu ayahmu orang seperti apa?" "Bu," potong suami saya. Suaranya tercekat. Saya melihatnya sendiri. Bukan hanya sekali, semua mata tertuju pada ayah mertua. Ia duduk tak bergeming, lalu tertawa kecil. Tawa itu sedingin es. "Kamu lebih percaya pada perempuan itu dan mencurigai ayahmu sendiri?" Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya menunduk, air mata saya menetes. Ibu mertua menoleh ke arah saya, matanya dipenuhi kebingungan dan keraguan. "Citra, apa ini benar? Coba katakan." Saya terisak dan berkata dengan suara gemetar. "Bu, saya tidak bohong. Selama beberapa malam, Bapak masuk ke kamar saya. Saya juga punya rekamannya." Ayah mertua memukul meja dengan keras. Suara dentuman itu menggema. "Cukup. Kamu berani-beraninya mengarang cerita bohong seperti ini untuk menghancurkan keluarga ini." Ibu mertua ketakutan, menatap suami, anak,
dan saya secara bergantian. Ia tidak tahu harus percaya pada siapa. Suasana menjadi sangat berat dan mencekam. Saya menatap suami saya, matanya merah, dan seluruh tubuhnya gemetar menahan amarah. Saat itu, saya sadar bahwa perang yang sesungguhnya telah dimulai, dan kebenaran, sepahit apapun, harus diungkap. Suara pukulan tangan ayah mertua di meja membuat udara di dapur membeku. Ibu mertua terduduk lemas, menatap nanar pecahan piring di lantai. Pandangannya bergantian antara suami dan anaknya. Air mata saya mengalir di pipi, jantung saya berdebar kencang. Saya hanya bisa meremas ujung baju untuk menahan rasa takut. Suami saya gemetar karena amarah, kedua matanya memerah. Wajahnya seolah-olah dunianya runtuh di depan mata. Ayah mertua menopang tangannya di meja, menatap saya dengan tatapan yang seolah ingin membakar saya. Hebat sekali kamu. Menantu berani-beraninya mengadu domba kami, ayah dan anak, dengan sandiwara seperti ini. Ayah, teriak suami saya dengan suara serak. Saya melihatnya sendiri. Masih mau menyangkal? Malam itu, saya melihat dengan jelas, ayah membungkuk di atas tempat tidur sambil memegang sapu tangan. Apalagi yang perlu dikatakan? Ayah mertua sempat terdiam, tetapi kemudian tertawa sinis lagi. Tawa yang kering, dingin, dan berbahaya. Bisa saja kamu salah lihat. Dalam gelap dan keadaan setengah sadar. Bagaimana kamu bisa yakin? Ibu mertua memegangi dadanya dan berkata dengan suara gemetar. Saya tidak percaya. Puluhan tahun kamu menjadi tiang keluarga ini, menjadi panutan anak-anak, bagaimana bisa seperti ini? Ia menoleh ke arah saya dengan mata berkaca-kaca. Citra, apa kamu punya bukti? Kamu bilang kamu merekamnya. Tenggorokan saya tercekat. Dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan ponsel dari saku. Tetapi, sebelum saya sempat melakukan apa-apa, ayah mertua mengulurkan tangan dan merebutnya. Ia menggenggam ponsel itu erat dan menggeram. Kamu mau mempermalukan aku? Kamu mau menyebarkan omong kosong ini kemana-mana agar kita tidak bisa mengangkat kepala lagi? Suami saya maju untuk merebut kembali ponsel itu. Matanya berkilat marah. Ayah, jangan membuat diri ayah lebih hina lagi. Kalau ayah memang bersih, mengapa takut dengan video ini? Dapur berubah menjadi arena pertarungan sengit. Ibu mertua menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, kenapa keluarga kita jadi seperti ini? Saya menggenggam tangan suami saya dan berkata dengan suara gemetar tetapi tegas, Mas, kamu harus percaya padaku. Semuanya ada di ponsel ini. Bapak masuk ke kamar setiap malam, memasukkan obat, membawa sapu tangan yang dibasahi obat bius. Semuanya terekam dengan jelas. Ayah mertua maju lagi untuk merebut ponsel itu, tetapi suami saya mendorongnya dengan keras hingga ia terhuyung. Matanya dipenuhi amarah dan keputusasaan. Sejak kapan kamu berani melawan ayah, Dimas? Geramnya. Apa perempuan itu sudah merasukimu sampai kamu mencurigai ayahmu sendiri? Suami saya mengepalkan tangannya. Suaranya tercekat. Dia bukan perasuk. Ini kenyataan. Kalau ayah terus menyangkal, saya sendiri yang akan menunjukkan video ini kepada semua orang. Mendengar itu, ayah mertua membeku. Untuk pertama kalinya, saya melihat keretakan di matanya. Campuran antara amarah, ketidakberdayaan, dan keputusasaan orang yang terpojok. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan keluar dari rumah begitu saja. Ibu mertua ketakutan dan mengikutinya sambil berteriak. Pak, mau kemana? Jelaskan dulu. Tetapi ia sudah menghilang di balik gerbang, meninggalkan kami bertiga di dapur yang menyesakkan. Suami saya terduduk lemas di kursi, napasnya terengah-engah. Saya menangis terseduh-seduh, dan ibu mertua duduk termenung, tidak tahu harus percaya pada siapa. Sore itu, ayah mertua tidak pulang. Ibu mertua mencarinya dengan cemas, tetapi bayangannya pun tidak ditemukan. Suami saya memeluk saya dan berbisik, kamu harus tenang. Ini bukan lagi masalah kita berdua, tapi menyangkut nama baik seluruh keluarga. Saya mengangguk sambil gemetar, tetapi di dalam hati, saya tahu pertarungan ini sudah di luar kendali saya. Ayah mertua telah terungkap, tetapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Pria yang begitu otoriter itu akan melakukan apa saja untuk menjaga harga dirinya, dan saya telah menjadi duri terbesar di matanya. Malam itu, saya meringkuk di kamar, memegang erat ponsel saya.
Suami saya duduk di samping, diam-diam menggenggam tangan saya. Saya tahu betapa besar penderitaan yang ia alami. Karena kebenaran kejam tentang ayahnya, dan karena istrinya gemetar ketakutan, tetapi saya juga tahu, saat inilah cinta kami sebagai suami istri diuji paling berat. Menjelang tengah malam, terdengar suara dari halaman. Suami saya membuka pintu dan melihat keluar, tetapi hanya ada bayangan yang berkelebat menghilang di balik pohon. Saya memeluk suami saya, seluruh tubuh saya gemetar. "Mas, sepertinya Bapak tidak menyerah." "Aku takut sekali." Suami saya memeluk saya erat. Suaranya tercekat. "Aku janji, apapun yang terjadi, aku akan melindungimu sampai akhir. Bahkan jika itu berarti aku harus melawan ayah, aku tidak akan membiarkanmu ketakutan sedetik pun lagi." Saya menyandarkan kepala di bahunya dan menumpahkan air mata. Kegelapan di luar terasa pekat seperti ancaman yang diam. Dan saya tahu, hari-hari ke depan tidak akan lagi damai bagi keluarga ini. Setelah ayah mertua pergi dari rumah, suasana di rumah diliputi keheningan yang mencekam. Keesokan paginya, saya terbangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Suami saya masih berbaring di samping, tetapi wajahnya pucat dan matanya merah. Saya tahu ia tidak tidur semalaman, mendengarkan setiap suara dari luar, menunggu kepulangan ayahnya. Ibu mertua mencari ayah kemana-mana, dari rumah kerabat hingga rumah teman-temannya, tetapi semua orang hanya menggelengkan kepala. Tidak ada yang tahu kemana ayah mertua pergi. Sambil menangis, ibu menyalahkan saya dan suami. Katanya, karena ucapan kami yang sembarangan, ayah terluka dan pergi dari rumah. Setiap kali mendengar itu, hati saya terasa sakit, tetapi saya sudah tidak punya tenaga lagi untuk menjelaskan. Saya hanya menunduk, menerima omelan ibu. Suami saya diam. Ia tidak membela saya, juga tidak menyalahkan saya. Ia hanya semakin pendiam dari hari ke hari, pandangannya selalu tertuju pada ponsel, seolah menunggu telepon dari ayahnya. Namun, ayah mertua tetap tidak ada kabar. Setelah 3 hari, rumah yang tadinya damai berubah menjadi penjara yang mengurung ketakutan. Setiap kali melewati dapur, saya teringat tatapan dingin ayah mertua. Setiap kali masuk kamar tidur, saya teringat malam-malam saat ia diam-diam membuka pintu. Meskipun ia telah pergi, saya masih merasa bayangannya bersembunyi di suatu tempat di rumah ini, mengincar kelemahan saya. Pada hari keempat, ayah mertua kembali, gerbang terbuka, dan di tengah senja yang remang-remang, sosoknya yang angkuh muncul. Saya yang sedang mencuci sayuran di halaman, langsung membeku melihatnya. Ibu mertua berlari keluar, menyambutnya dengan gembira seolah-olah menyambut orang yang selamat dari kecelakaan. "Bapak, kemana saja beberapa hari ini?" "Tahu tidak? Ibu khawatir sekali." Ayah mertua masih sama seperti biasa, kemeja rapi, ekspresi berwibawa. Ia melirik saya tajam sekali, lalu berkata pada istrinya dengan suara rendah, "Ada beberapa hal yang perlu Bapak pikirkan. Ada hal-hal yang perlu dilihat kembali." Mendengar itu, ibu mertua buru-buru memegang lengannya dan membawanya masuk. Saya gemetar dan mundur. Jantung saya terasa diremas. Suami saya keluar dari kamar dan menatap lurus ke arah ayahnya. Matanya penuh kewaspadaan. "Ayah berniat kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa?" tanya suami saya dengan dingin. Ayah mertua menatap putranya dan sedikit tersenyum sinis. "Dimas, kamu adalah putra satu-satunya ayah. Kamu harus tahu bahwa semua yang ayah lakukan adalah demi keluarga kita." Mendengar itu, saya bergidik. Demi keluarga? Alasan yang begitu kejam. Suami saya mengepalkan tangannya. Kedua matanya memerah. "Cukup. Saya tidak mau mendengarnya. Ayah tahu sendiri apa yang sudah ayah lakukan." Suasana kembali tegang. Ibu mertua bingung di antara keduanya, air matanya menggenang. "Kalian berdua, hentikan. Tolong jangan bertengkar lagi. Rumah ini sudah cukup kacau." Tetapi ayah mertua tidak mundur. Ia mendekati suami saya dan meletakkan tangannya yang berat di bahu putranya. "Nak, sadarlah. Istrimu itu orang lain. Tapi ayah adalah darah dagingmu. Apa kamu mau memutuskan hubungan ayah anak hanya karena seorang perempuan?" Hati saya terasa seperti disayat pisau. Air mata saya mengalir, tetapi saya menggigit bibir dan menahannya. Suami saya menepis tangan ayahnya. Suaranya bergetar, tetapi tegas.
orang lain? Istri saya adalah orang yang saya cintai, dan saya bersumpah untuk melindunginya seumur hidup. Kalau ayah terus menganggap istri saya orang lain, berarti ayah yang mendorong saya menjauh? Ayah mertua membeku. Api kemarahan berkobar di matanya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik tajam ke arah saya, suaranya menusuk. Kamu pikir kamu bisa tinggal di sini selamanya, Citra? Jangan bermimpi. Ibu mertua buru-buru menyela, memegang lengannya dan memohon. Pak, apa yang Bapak katakan? Citra itu menantu kita, bagaimana bisa Bapak bicara sekasar itu? Ia menepis tangan istrinya dan naik ke kamarnya, membanting pintu dengan keras. Seluruh rumah bergetar karena benturan itu. Saya terduduk lemas di kursi, menangis tanpa suara. Suami saya memeluk saya, matanya juga memerah. Malam itu, tidak ada tawa di meja makan. Ayah mertua diam, sesekali melirik saya dengan tatapan berat. Ibu mertua memaksakan diri untuk bersikap biasa, tetapi tangannya yang gemetar terlihat jelas. Suami saya tidak bicara sepatah kata pun, hanya makan beberapa suap lalu meletakkan sendoknya. Malam semakin larut, saya duduk di kamar, merasakan jantung saya berdebar kencang. Saya tahu ayah mertua kembali bukan untuk menyerah, tetapi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Dan saya, seperti burung di dalam sangkar, menunggu cakar pemangsa. Benar saja, menjelang tengah malam, terdengar suara pintu berderit. Suami saya, yang masih terjaga, duduk di samping saya menatapnya dengan mata gemetar. Ia mengangguk, memberi isyarat agar saya tetap diam. Pintu terbuka, dan bayangan ayah mertua kembali muncul di dalam kegelapan. Matanya berkilat, ia melangkah masuk, tetapi sebelum sempat melangkah jauh, suami saya menyalakan lampu. Cahaya terang memenuhi ruangan. Ayah, geram suami saya. Hentikan sekarang juga. Apalagi yang mau ayah lakukan? Ayah mertua berhenti di tempat. Wajahnya pucat pasi. Ia tidak pernah membayangkan putranya akan menunggunya. Ayah dan anak itu saling berhadapan dengan tatapan membara. Saya gemetar di atas tempat tidur, jantung saya serasa berhenti berdetak. Kamu, gagap ayah mertua, tetapi kemudian berusaha bersikap tegar lagi. Kamu berani-beraninya mencurigai ayahmu sampai sejauh ini? Bukan curiga, teriak suami saya. Ini kenyataan. Apa ayah pikir saya akan membiarkan ayah menyakiti istri saya lagi? Teriakan suami saya memenuhi ruangan. Ayah mertua gemetar, lalu tiba-tiba memukul lemari dengan keras. Suara dentuman itu terdengar. Mendengar suara itu, ibu mertua bergegas datang. Begitu membuka pintu, ia membeku melihat pemandangan suami dan anak yang sedang berhadapan. Ya Tuhan, ada apa ini? Ratapnya. Kenapa rumah kita jadi begini? Saya terisak dan memeluk suami saya. Ayah mertua, dengan mata merah, menatap kami semua seperti orang yang terpojok di ujung jurang. Saat itu, saya tahu bahwa keluarga ini telah melewati batas yang tidak bisa kembali lagi. Suara pukulan tangan ayah mertua di lemari bergema seperti guntur di dalam kamar, dan ibu mertua membeku di ambang pintu. Ia gemetar melihat pemandangan di depannya. Suaminya menatap tajam putranya dengan mata memerah, sementara putranya memeluk saya erat seolah-olah melindungi saya. Dan saya, menangis terseduh-seduh, meringkuk ketakutan. Pak, apa yang Bapak lakukan? Teriak ibu mertua sambil menangis, memegang tangan suaminya. Tenanglah. Jangan membuat ibu takut. Ayah mertua menepis tangannya dan berkata dengan suara serak. Kamu tidak tahu apa-apa. Dia yang ingin menghancurkan keluarga ini. Tenggorokan saya tercekat, saya tidak bisa berkata apa-apa. Suami saya berdiri di depan saya. Suaranya bergetar, tetapi tegas. Ayah, jangan menghina istri saya lagi. Dimas, ratap ibu mertua. Apa yang kamu katakan? Dia itu ayahmu. Suami saya berbalik ke arah ibunya. Matanya merah padam. Bu, saya melihatnya sendiri. Setiap malam ayah masuk ke kamar kami, memegang sapu tangan yang dibasahi obat, dan memasukkan obat ke dalam minuman istri saya. Ini bukan kebohongan. Ibu mertua terkejut, terduduk di lantai, memegangi dadanya dan napasnya terengah-engah. Ia menatap saya dengan mata yang dipenuhi kebingungan dan keputusasaan. Citra, apa kamu juga mengatakan hal yang sama? Saya menangis dan mengangguk. Tenggorokan saya tercekat.
Tidak ada suara yang keluar. Bu, saya benar-benar tidak bohong. Semuanya sudah saya rekam. Saat saya hendak mengeluarkan ponsel, ayah mertua menggeram dan maju untuk merebutnya. Suami saya lebih cepat. Ia memegang erat lengan ayahnya. Keduanya saling berpegangan dan bergulat di tengah kamar. Saya berteriak ketakutan. Ibu mertua juga meratap dan memohon. Hentikan. Tolong hentikan. Akhirnya, suami saya mendorong dengan keras, membuat ayah mertua terhuyung dan jatuh di kursi. Ia terengah-engah dan menatap saya. Tunjukkan pada ibu, biar ibu tahu kebenarannya. Dengan tangan gemetar, saya memutar video. Di layar, semuanya tampak jelas. Langkah kaki ayah mertua yang mengendap-endap, sapu tangan di tangannya, setiap gerakannya terekam. Ibu mertua menutup mulutnya, matanya terbelalak ngeri. Ya Tuhan, ratapnya, lalu pingsan. Ayah mertua maju untuk merebut ponsel, tetapi suami saya menghalanginya. Keduanya saling menatap dengan mata membara, suasana begitu mencekam hingga saya merasa akan pingsan. Ayah, masih ada yang mau dikatakan? Geram suami saya. Ayah mertua terengah-engah, lalu tiba-tiba tertawa seperti orang gila. Tawa itu penuh racun. Kamu mau mempermalukan aku di depan semua orang? Kamu mau menunjukkan ini pada kerabat agar aku tidak bisa mengangkat kepala lagi? Suami saya berteriak. Tidak perlu ditunjukkan pada siapapun. Cukup ayah berhenti, mengaku, dan berjanji tidak akan menyentuh istri saya lagi. Kamar itu dipenuhi suara tangis ibu mertua. Ia memegangi dadanya dan terisak. Pak, kenapa Bapak melakukan ini? Sadar tidak, Bapak sudah menghancurkan segalanya? Ayah mertua terduduk lemas. Wajahnya menegang, tatapannya kosong. Untuk pertama kalinya, ia terlihat kalah. Namun, di matanya masih ada kebencian yang tidak mau mengakui kekalahan. Sejak hari itu, suasana di rumah hancur berkeping-keping. Ibu mertua menghindari saya. Meskipun tidak lagi berkata kasar, matanya selalu menunjukkan penderitaan yang tak terucapkan. Suami saya nyaris memutuskan komunikasi dengan ayahnya. Setelah pulang kerja, ia hanya tinggal di dekat saya, tidak lagi turun ke ruang tengah. Ayah mertua jarang menampakkan diri, tetapi setiap kali bertemu, ia menatap saya seolah-olah ingin menelan saya hidup-hidup. Seminggu kemudian, ibu mertua memutuskan untuk memanggil kerabat dekat, katanya. Masalah ini tidak bisa disembunyikan selamanya, harus ada yang menengahi. Mendengar itu, punggung saya merinding. Saya takut kebenaran akan diputarbalikkan. Takut ayah mertua akan menggunakan reputasi yang telah ia bangun puluhan tahun untuk membuat saya terlihat seperti pembohong. Pada hari kerabat berkumpul, saya gemetar hebat hingga sulit berdiri. Suami saya menggenggam tangan saya erat dan berbisik, "Tenang, ada aku." Di ruang tengah, ayah mertua duduk di kursi utama dengan ekspresi dingin. Di sampingnya, ibu mertua duduk dengan wajah pucat. Kerabat berbisik-bisik, bertanya-tanya ada apa. Suami saya berdiri. Suaranya jelas, tetapi bergetar. Hari ini, saya ingin para sesepuh menjadi saksi. Ayah saya beberapa kali telah memasukkan obat ke dalam minuman istri saya dan diam-diam masuk ke kamar kami tengah malam. Ruang tengah menjadi riuh, semua mata tertuju pada ayah mertua. Ia mengangkat kepala dan tersenyum sinis. Dengarkan semua. Putra saya telah dirasuki oleh perempuan itu dan mengarang cerita ini untuk menjatuhkan ayahnya sendiri. Nambertan, saya menangis, dan dengan tangan gemetar, saya mengeluarkan ponsel dan memutar video di depan semua orang. Di layar, bukti yang tak terbantahkan muncul. Semua kerabat terdiam. Seorang paman berdeham dan menggelengkan kepala. Kak, apa yang sebenarnya kakak lakukan? Wajah ayah mertua pucat pasi, lalu memerah. Dengan mata merah, ia menatap saya seolah-olah ingin membunuh saya. Kamu berani-beraninya memutar ini di depan kerabat, geramnya. Suami saya berdiri di depan saya dan berteriak, "Ayah, saya tidak akan membiarkan istri saya disakiti lagi. Apapun yang terjadi, saya akan berada di pihaknya." Ibu mertua menangis dan terduduk, bergumam, "Keluarga kita? Ya Tuhan, keluarga kita benar-benar hancur." Saat itu,
Saya merasakan dengan jelas bahwa keluarga ini telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Kebenaran terungkap, hubungan ayah anak retak, dan ikatan suami istri diuji hingga batasnya. Saya memeluk suami saya dan menangis tanpa henti. Dan dari tatapan penuh kebencian ayah mertua, saya tahu bahwa badai yang sesungguhnya belum berakhir. Sejak hari para kerabat menyaksikan video ayah mertua, rumah kami berubah menjadi pusat badai. Tidak ada lagi yang punya tenaga untuk berpura-pura normal. Ibu mertua menangis hingga air matanya kering, meronta dalam penderitaan dan rasa malu. Suami saya kebingungan. Setelah pulang kerja, ia hanya duduk termenung di ruang tengah, menatap kehampaan, dan rasa takut saya bukannya hilang, malah semakin besar. Saya tahu ayah mertua tidak akan mengakui kekalahan begitu saja. Selama beberapa hari, ayah mertua diam. Ia tidak bicara, tidak berdebat, hanya berjalan di dalam rumah dengan tatapan sedingin baja. Setiap kali tatapan kami bertemu, saya bergidik, rasanya seperti seorang terpidana mati yang masih merencanakan perlawanan. Suasana begitu berat dan tegang hingga suara detak jam pun terasa seperti pukulan di jantung. Suatu sore, saat suami saya sedang keluar sebentar untuk menerima telepon kantor, saya sedang melipat pakaian di kamar. Tiba-tiba, ayah mertua masuk. Ia berdiri di ambang pintu, matanya merah karena kurang tidur, wajahnya pucat, tetapi tatapannya masih tajam. Menantu, katanya dengan suara rendah, "Kamu pikir dengan menunjukkan video murahan itu, aku akan kalah?" Setiap katanya terasa berat seperti batu. Saya meremas ujung baju. Seluruh tubuh saya gemetar. Saya hanya ingin semuanya berhenti. Saya sudah tidak tahan lagi. Ia tersenyum sinis. Senyum itu samar, tetapi mengerikan. "Berhenti? Berhenti atau tidak, itu aku yang menentukan. Kamu pikir kerabat-kerabat itu benar-benar percaya padamu? Reputasi yang kubangun seumur hidup, apa kamu pikir akan hancur hanya karena beberapa potong video? Mereka akan bersimpati padaku dan memihakku." Tenggorokan saya tercekat, tetapi saya membantah. "Mas Dimas percaya padaku. Dia tidak akan membiarkan ayah terus seperti ini." Ia memotong ucapan saya. Suaranya menggeram, "Dimas itu anakku. Sekarang mungkin dia marah, tapi pada akhirnya dia akan menunduk di hadapanku. Darah lebih kental dari air. Di rumah ini, yang orang lain itu hanya kamu." Wajah saya pucat pasi, kaki saya lemas hingga hampir terduduk. Saat itu, saya sadar ia bukan lagi sekadar ayah mertua yang otoriter, tetapi seseorang yang siap melakukan apa saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Tepat pada saat itu, suami saya masuk. Ia membeku melihat ayah dan istrinya sedang berhadapan. Saya buru-buru menghampiri suami dan memegang tangannya. Suara saya pecah, "Mas. Tadi ayah mengancamku." Suami saya menatap lurus ke arah ayahnya. Matanya memerah. "Ayah, saya sudah bersabar. Saya sudah berusaha menjaga keluarga ini. Tapi ayah semakin keterlaluan. Kalau ayah tidak berhenti di sini, saya akan menyebarkan video ini kepada semua tetangga." Ayah mertua membeku, wajahnya berubah warna. Lalu, ia tertawa kering. Tawa yang mengerikan. "Sebarkan saja, kamu pikir aku takut?" Anak menuduh ayahnya. "Apa kata orang nanti? Kamu akan dicemooh dan ditunjuk-tunjuk. Dan istrimu akan mendapat cap sebagai perempuan jahat yang membuat kekacauan." Suami saya gemetar karena amarah, tetapi tidak bicara lagi. Ia membawa saya keluar dan membanting pintu dengan keras. Di dalam kegelapan, hanya tersisa suara tawa gila ayah mertua. Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya berbaring di samping suami, mendengarkan desahan napasnya yang tak berkesudahan. Saya tahu badai sedang berkecamuk di dalam hatinya. Ia ingin melindungi saya, tetapi terikat oleh belenggu ikatan ayah anak. Keesokan harinya, situasi semakin memburuk. Kabar pertengkaran di rumah kami menyebar ke seluruh lingkungan. Beberapa orang berbisik bahwa saya, sebagai menantu muda, tidak punya sopan santun. Beberapa orang mengatakan tidak mungkin ayah mertua seperti itu, karena ia terkenal sangat tegas. Beberapa orang menatap saya dengan iba, tetapi sebagian besar memihak padanya, yang selama puluhan tahun menjaga citra teladan. Setiap kali pergi ke pasar,
Saya harus menahan tatapan penasaran dan bisikan di belakang punggung. Saya merasa sesak napas karena malu dan sakit hati. Saat pulang di sore hari, saya menangis sambil menyalahkan suami. Lihat kan, tidak ada yang percaya padaku. Semua orang hanya percaya pada ayah. Aku sudah tidak bisa mengangkat kepala lagi. Suami saya memeluk saya. Matanya juga basah. Maafkan aku. Tapi kamu harus kuat. Aku akan mencari cara. Apa garnamu? Sementara itu, ayah mertua memulai serangan baliknya. Ia berpura-pura lemah, berjalan terpincang-pincang di halaman, dan mengeluh pada tetangga bahwa kesehatannya memburuk, bahwa anaknya tidak lagi menghormatinya. Dengan licik, ia menampilkan dirinya sebagai ayah yang dikhianati oleh anak dan menantunya. Dan perlahan-lahan, opini publik berpihak padanya. Suatu hari, saat ibu mertua pulang dari pasar, wajahnya pucat pasi dan matanya merah. Ia menatap saya dan berkata dengan suara tercekat, "Orang-orang bilang, kamu memakai pelet agar Dimas tunduk padamu dan menuduh ayah mertuamu. Tahu tidak apa kata kerabat? Mereka bilang, kita kira dapat menantu pembawa berkah. Ternyata pembawa bencana." Saya membeku dan menangis. Saya ingin berteriak bahwa saya adalah korban, bahwa semua yang saya alami adalah nyata, tetapi saya tahu semakin saya bicara, semakin ibu akan menderita. Suami saya merangkul bahu saya dan menoleh ke arah ibunya, berkata dengan tegas, "Bu, tolong percaya pada kami. Semuanya ada buktinya. Jangan biarkan ayah menutup mata ibu." Ibu mertua menangis, terduduk di kursi, dan menutupi wajahnya. Ibu juga tidak tahu harus percaya pada siapa. Di satu sisi suamiku, di sisi lain anak dan menantuku. Ya Tuhan, kenapa nasibku begini? Suasana keluarga sudah seperti kain lap yang tidak bisa dijahit lagi. Saya memeluk suami dan menangis tanpa henti. Dalam hati, saya tahu. Ayah mertua telah menggunakan jurus terakhirnya, menjadikan dirinya orang yang malang untuk mendapatkan simpati, dan pada saat yang sama, menjadikan saya sebagai penjahat di mata semua orang. Tetapi saya juga tahu, semakin gencar ia melawan, semakin ia perlahan-lahan terpojok ke ujung jurang. Masalahnya, apakah kami punya kesabaran dan keberanian untuk bertahan sampai kebenaran terungkap? Sejak hari ayah mertua mulai menampilkan dirinya sebagai orang yang lemah dan malang, hidup saya jatuh ke jurang. Setiap kali pergi ke pasar, saya harus menahan bisikan seperti, itu menantu yang menuduh ayah mertuanya sendiri demi mengusirnya, atau, perempuan zaman sekarang memang menakutkan, serta tatapan sinis. Saya bertahan dengan menggigit bibir, tetapi hati saya sakit seperti ditaburi garam. Ibu mertua hanya bisa menyuruh saya bersabar. "Citra, sudahlah. Bagaimanapun juga, dia itu ayah Dimas. Masa depan kalian masih panjang. Jangan sampai hancur karena masalah ini." Mendengar itu, jantung saya terasa diremas. Lalu saya bagaimana? Sampai kapan saya harus bersabar? Siapa yang akan peduli jika saya hidup dalam ketakutan setiap malam? Ingin rasanya saya bertanya seperti itu, tetapi saya tahu ibu juga menderita, jadi saya diam. Betapa sulitnya bagi seorang wanita yang seumur hidupnya percaya pada suaminya untuk menghadapi kebenaran seperti ini. "Suami saya masih berada di pihak saya," katanya. "Meskipun tidak ada yang percaya, hanya ia yang akan ada di samping saya." Namun, ia juga terlihat lelah. Siang hari bekerja, malam hari hanya merokok dalam diam. Sambil menggenggam tangannya yang gemetar, saya bisa merasakan betapa sakitnya ia terombang-ambing antara ikatan ayah anak dan cinta suami istri. Suatu sore, insiden yang menentukan terjadi. Kerabat mengadakan rapat keluarga. Karena gosip bahwa saya memakai pelet pada suami dan menuduh ayah mertua demi merebut harta telah menyebar ke seluruh kampung. Mendengar berita itu, saya membeku. Jelas ini adalah siasat baru ayah mertua. Menjadikan saya sebagai perempuan jahat yang licik. Di rumah yang penuh sesak dengan orang, ayah mertua duduk di kursi utama dengan ekspresi pucat, sesekali berdeham seolah-olah lemah. Di sampingnya, ibu mertua duduk dengan wajah lesu. Suami saya menggenggam tangan saya erat, tatapannya setegang busur panah. Seorang paman angkat bicara. "Kakak, kami semua tahu kakak hidup lurus selama ini. Tapi gosip akhir-akhir ini sangat tidak enak didengar. Kalau memang tidak benar, kenapa menantu kakak punya video seperti itu?"
Semua mata tertuju pada saya. Sambil gemetar, saya berdiri dan menangis. Saya tidak ingin menuduh siapapun. Saya hanya ingin hidup tenang di rumah ini. Saya telah melewati malam-malam yang mengerikan. Jika tidak percaya, saya akan tunjukkan videonya sekarang. Saat saya mengeluarkan ponsel, ayah mertua memukul meja dan bangkit berdiri. Semua itu rekayasa. Apa kamu lebih percaya pada perempuan itu daripada darah dagingmu sendiri? Suasana menjadi kacau. Orang-orang berbisik, beberapa menatap saya dengan iba. Suami saya memegang bahu saya erat dan berteriak, "Ayah bisa menyangkal, tapi saya melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan video ini tidak bisa berbohong." Saat ia memutar video, pemandangan ayah mertua yang diam-diam masuk ke kamar dan memegang sapu tangan terpampang di depan mata semua orang. Seisi rumah membeku. Seorang tetua berteriak, "Pak Hartono, apa masih ada yang mau dikatakan?" Ayah mertua membeku, wajahnya memerah, tetapi dalam sekejap ia kembali tenang dan merendahkan suaranya seolah-olah bergetar. "Baiklah, aku akui aku masuk ke kamarnya, tapi aku hanya khawatir apakah menantuku tidur nyenyak." Sapu tangan itu untuk mengelap keringat. Kalian semua telah ditipu oleh perempuan itu. Saya membeku dan gemetar. Bukan. Itu bukan sapu tangan untuk mengelap keringat. Jelas sekali ada bau obat bius. Ia tersenyum sinis. "Kamu pasti salah cium, setelah mengarang cerita untuk mengadu domba kami? Sekarang kamu mau menginjak-injak harga diriku juga?" Orang-orang mulai goyah lagi. Ibu mertua menangis dan terduduk. Suami saya gemetar karena amarah dan berteriak, "Ayah, jangan menuduh istri saya lagi." Meskipun saya tidak bisa memaafkan ayah, saya tidak akan membiarkan istri saya dihina lagi. Ucapan itu membuat seisi rumah terkejut. Dengan mata berlinang air mata, saya menatap suami. Saya tahu, ia telah memilih saya, meskipun itu berarti kehilangan ayahnya. Ayah mertua membeku selama beberapa detik, lalu dengan mata merah, ia menggeram. "Dimas, kamu berani mengatakan itu di depan kerabat? Kamu berani memutuskan hubungan denganku?" Suami saya memeluk saya erat dan berdiri tegak. Suaranya tercekat, tetapi tegas. "Saya tidak akan memutuskan hubungan. Tapi saya tidak akan memaafkan apa yang telah ayah lakukan. Jika ayah terus seperti ini, saya akan melaporkan masalah ini ke polisi." Ucapan itu seperti pukulan terakhir. Kerabat berbisik-bisik, beberapa mencoba menenangkan, tetapi saya tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, ayah mertua pergi lagi dari rumah. Kali ini, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ibu mertua menangis histeris, dan suami saya memeluk saya erat sambil berbisik, "Apapun yang terjadi, aku akan melindungimu sampai akhir." Saya bersandar di bahu suami dan menangis. Di satu sisi, saya takut. Tetapi di sisi lain, saya lega. Akhirnya, ia berada di pihak saya. Namun, saya juga tahu, setelah ancaman suami saya, ayah mertua tidak akan berhenti. Ia telah terpojok, dan binatang yang terpojok akan menjadi lebih berbahaya dari sebelumnya. Setelah kerabat bubar, rumah diliputi keheningan yang mencekam. Saya duduk termenung di samping suami, pikiran saya dipenuhi oleh begitu banyak kata, keraguan, dan tatapan iba. Rasanya seperti berada di pengadilan di mana kehormatan dan keselamatan saya sedang dibedah. Suami saya menggenggam tangan saya erat. Matanya lelah, tetapi tegas. Saya tahu ia telah memilih saya, tetapi pada saat yang sama, ia telah mengakhiri kepercayaannya pada ayahnya. Ayah mertua menghilang malam itu, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Ibu mertua menangis histeris. Ia khawatir pada suaminya, tetapi juga menyalahkan kami karena telah memojokkannya. Di satu sisi, saya senang, tetapi di sisi lain, saya takut. Senang karena setidaknya untuk beberapa hari, saya tidak akan dihantui mimpi buruk tentangnya yang masuk ke kamar, tetapi takut karena tidak ada yang tahu apa yang sedang ia rencanakan. Pria seperti ayah mertua hidup demi harga diri. Setelah kedoknya terbongkar, ia pasti akan mencari cara untuk membalas. Benar saja, hanya dalam 2 hari, masalah besar terjadi. Sore itu, setelah saya selesai bersih-bersih, terdengar keributan di depan gerbang. Saat saya keluar,
Saya membeku melihat ayah mertua kembali bersama dua orang asing. Mereka mengenakan kemeja putih dan membawa map. Ia berdiri dengan angkuh. Wajahnya pucat, tetapi matanya menyala karena amarah. Ini adalah petugas dari kantor desa. Hari ini, kita harus menyelesaikan masalah ini, katanya dengan lantang, seolah-olah ia adalah orang yang paling jujur. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Suami saya keluar dan matanya terbelalak. Ayah, apa yang mau ayah lakukan? Ayah mertua menoleh tajam ke arah putranya. Aku tidak bisa membiarkan kamu dan perempuan itu terus menuduhku. Kalau kalian terus memaksa, aku akan hadapi sampai akhir. Para petugas masuk dan berkata dengan suara tenang. Tenang, tenang. Kami datang untuk memeriksa fakta berdasarkan laporan dari Bapak Hartono. Saya membeku. Ia bukan hanya menyangkal, tetapi juga berusaha membalikan keadaan dan menjadikan kami sebagai penjahat. Suami saya memegang bahu saya erat. Matanya memerah. Baiklah. Kalau begitu, mari kita perjelas. Saya punya bukti. Ia mengeluarkan ponselnya dan memutar video. Para petugas melihat dengan saksama, ekspresi mereka menjadi serius. Salah satu dari mereka mengangkat kepala dan bertanya langsung pada ayah mertua. Bapak? Apa Bapak mengakui bahwa orang di dalam video ini adalah diri Anda? Ayah mertua sempat tersentak, tetapi kemudian tersenyum sinis. Betul. Tapi saya hanya masuk untuk melihat kondisi menantu saya karena sepertinya ia susah tidur. Sapu tangan itu untuk mengelap keringat, jadi apa yang bisa dibuktikan dari situ? Suasana menjadi sangat tegang. Sambil terisak, saya berkata, Bapak-bapak, tolong percaya pada saya. Jelas sekali ada bau obat dari sapu tangan itu. Kalau perlu, geledah saja kamar Bapak. Pasti akan ditemukan botol obatnya. Wajah ayah mertua berubah warna, tetapi ia cepat-cepat kembali tenang. Itu fitnah. Geledah saja. Tidak ada apa-apa di kamarku. Dengan mata gemetar, saya menatap suami. Suami saya menarik napas dalam-dalam dan berdiri tegak. Kalau ayah seyakin itu, izinkan mereka menggeledah kamar ayah. Ayah mertua sempat panik, tetapi ia tidak punya jalan untuk mundur. Dengan enggan, ia mengangguk. Semua orang naik ke kamarnya. Sambil gemetar, saya mengikuti dari belakang. Jantung saya berdebar kencang. Kamar ayah mertua tertata rapi. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada, tatapannya dingin. Para petugas mulai menggeledah. Laci dan lemari dibuka satu persatu. Saya menahan napas, tangan saya basah oleh keringat. Dan akhirnya, di sebuah laci lemari, seorang petugas berhenti. Yang ia keluarkan adalah sebuah botol kaca kecil berisi cairan kuning pucat. Bau menyengat yang khas langsung menyebar, membuat saya mual. Ini apa, Pak Hartono? Tanya petugas itu sambil mengangkat botol, menatapnya dengan tajam. Wajah ayah mertua pucat pasi. Ia buru-buru maju untuk merebutnya. Itu hanya obat insomnia saya. Tapi kenapa disimpan di dalam laci lemari yang paling dalam? Desak petugas lain. Saya berteriak, itu obatnya? Obat itu yang dicampurkan ke minuman saya. Suasana menjadi kacau. Wajah ayah mertua memerah, urat-urat di lehernya menonjol saat ia berteriak. Semua ini salah paham. Ini rekayasa menantu saya, dia ingin mengadu domba kami. Tetapi kini, kata-katanya kehilangan kekuatan. Para petugas mencatat dengan teliti dan mengatakan akan memeriksa botol obat itu. Suami saya menggenggam tangan saya erat. Suaranya bergetar, tetapi penuh tekad. Jangan khawatir. Sebentar lagi kebenaran akan terungkap. Ayah mertua terduduk lemas di kursi. Matanya yang memerah menatap saya seolah-olah ingin mencabik-cabik saya. Saya bergidik dan memeluk lengan suami. Saya tahu ini baru permulaan. Jika hasil pemeriksaan keluar, kehormatannya seumur hidup akan hancur. Saat itu, apakah ia akan hancur? Atau melakukan perlawanan terakhir? Malam itu, rumah sunyi senyap. Ibu mertua menangis hingga air matanya kering. Khawatir pada suaminya, tetapi juga tenggelam dalam kesedihan atas keluarganya. Suami saya memeluk saya erat, matanya yang lelah menatap kejauhan. Dan saya, jantung saya masih berdebar. Tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari. Di luar, angin bersiul,
seolah-olah menandakan datangnya badai besar. Hasil pemeriksaan botol obat disampaikan ke kantor desa lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada hari para petugas datang untuk mengumumkan hasilnya, saya gemetar hebat hingga sulit berdiri, harus berpegangan erat pada lengan suami. Di ruang tengah, ibu mertua meringkuk di sudut, matanya cekung karena tidak tidur berhari-hari. Ayah mertua, dengan tangan terlipat di dada, masih mempertahankan ketenangan palsunya, tetapi ada ketegangan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Seorang petugas membuka map dan berkata dengan suara jelas, hasil laboratorium menunjukkan bahwa cairan di dalam botol mengandung bahan pemicu tidur yang sangat kuat. Bahan ini biasanya hanya digunakan di rumah sakit dan memerlukan resep dokter. Memiliki obat seperti ini tanpa resep adalah pelanggaran. Udara terasa membeku. Saya menangis, dan suami saya menggigit bibir, mengepalkan tangannya hingga memutih. Ibu mertua terkejut dan tergagap. Ya Tuhan, Pak, kenapa Bapak punya barang seperti itu di rumah? Ayah mertua terdiam sejenak, lalu cepat-cepat mencari alasan. Saya hanya membelinya untuk mengobati insomnia. Saya tidak tahu kalau itu obat terlarang. Seumur hidup bekerja keras, akhir-akhir ini saya susah tidur. Jadi saya coba atasi sendiri. Jangan salah paham. Seorang petugas mengerutkan kening. Tapi, berdasarkan video dan kesaksian, Bapak beberapa kali masuk ke kamar anak dan menantu Bapak sambil membawa sapu tangan yang dibasahi obat. Bagaimana Bapak menjelaskan itu? Wajah ayah mertua berubah warna, tetapi ia kembali beralasan, saya hanya ingin memastikan apakah menantu saya tidur nyenyak. Dia sering pura-pura lelah dan menghindari pekerjaan rumah, jadi saya mau periksa apakah dia benar-benar malas. Mendengar itu, saya merasa seperti ditampar dengan keras. Air mata saya mengalir di pipi, tenggorokan saya tercekat. Suami saya, dengan amarah, berteriak, "Ayah, sampai kapan ayah akan menyangkal?" Saya melihat ayah sendiri, dan istri saya gemetar ketakutan selama berhari-hari. Sekarang hasilnya sudah jelas, apa masih ada yang mau ayah sangkal? Ayah mertua tersenyum sinis. Matanya menunjukkan keputusasaan. Kamu pikir dengan bersekongkol dengan perempuan itu, kamu bisa mengalahkanku? Di kampung ini, di antara kerabat ini, siapa yang lebih percaya padamu daripada padaku? Aku hidup teladan tanpa celah seumur hidup. Tapi kamu, Dimas, kamu akan dicap sebagai anak durhaka yang menuduh ayahnya sendiri. Apa kamu sanggup menanggungnya? Suami saya membeku, tetapi ia menggenggam tangan saya erat dan berkata dengan suara tercekat, meskipun saya harus menjadi anak durhaka, jika itu bisa melindungi istri saya akan menanggungnya. Mendengar itu, ibu mertua menangis tersedu-sedu. Ia menutupi wajahnya dan gemetar. Cukup. Jangan sakiti aku lagi. Aku tidak sanggup melihat ini. Saya menyandarkan kepala di bahu suami dan menangis tanpa henti. Untuk pertama kalinya, saya melihat dengan jelas bahwa ayah mertua tidak punya tempat untuk lari lagi. Hasil pemeriksaan telah menjeratnya, dan setiap alasannya hanya membuatnya semakin terisolasi. Namun, yang membuat saya bergidik adalah tatapan matanya yang penuh kebencian, seolah-olah ingin menyeret saya ke jurang bersamanya. Setelah para petugas pergi, rumah diliputi keheningan. Suami saya memapah saya ke kamar. Saya terduduk di tempat tidur, napas saya terengah-engah. Di satu sisi, saya lega karena kebenaran terungkap, tetapi di sisi lain, saya takut dengan reaksi ayah mertua. Siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang yang terpojok? Malam itu, saya tidak bisa tidur sama sekali. Saya mendengar suara langkah kaki ayah mertua di halaman, suara dehamannya, dan gumamannya. Sambil menggenggam tangan suami erat, saya berbisik, aku takut sekali. Bagaimana kalau beliau kehilangan akal sehat? Suami saya memeluk saya, matanya juga basah. Apapun yang terjadi, aku tidak akan melepaskanmu. Tapi kamu juga harus kuat. Sepertinya aku tidak bisa lagi melindungi kamu sambil menjaga hubunganku dengan ayah. Jantung saya terasa diremas. Saya tahu akhir cerita ini sudah dekat. Topeng teladan ayah mertua telah hancur berkeping-keping, hanya menyisakan kebenaran telanjang. Dan ketika kebenaran tidak bisa lagi disembunyikan, hanya ada dua jalan yang tersisa. Entah ia hancur, atau ia akan melawan dengan membabi buta sampai akhir. Di luar, angin malam bersiul, seolah-olah menandakan datangnya badai terakhir.
Sejak hari kantor desa membawa hasil laboratorium, rumah kami tidak pernah tenang sedetik pun. Ibu mertua menangis hingga air matanya kering, tidak lagi bisa menemukan kata-kata untuk membela suaminya. Suami saya, seperti orang linglung, tidak bisa fokus bekerja di siang hari, dan di malam hari hanya menatap kegelapan selama berjam-jam. Saya, setelah berhari-hari hidup dalam ketakutan, kini merasakan kesedihan yang lebih besar daripada rasa takut. Kesedihan untuk diri saya sendiri, untuk suami saya, dan untuk keluarga ini yang hancur karena keegoisan dan hati yang bengkok dari satu orang. Ayah mertua, setelah hasilnya diumumkan, tidak punya alasan lagi untuk menyangkal. Ia menjadi pendiam, wajahnya semakin pucat dari hari ke hari. Namun, di matanya masih tersisa kebencian yang ditujukan pada saya. Tetapi, tatapan itu tidak lagi punya kekuatan. Di antara kerabat dan tetangga, wibawanya telah jatuh ke tanah. Orang-orang mulai menghindarinya, tidak lagi menghormatinya seperti dulu. Setiap kali ibu mertua pergi ke pasar, ia harus mendengar gunjingan seperti, "Ternyata Pak Hartono tidak sebaik kelihatannya ya. Seumur hidup hanya menipu orang." Suatu sore, saat seluruh keluarga makan dalam diam, ayah mertua meletakkan sendoknya dan berkata dengan suara serak, "Bapak salah." Ucapan tiba-tiba itu membuat ibu mertua dan suami membeku. Saya pun, mangkuk nasi di tangan saya gemetar. Ia hanya menatap lantai, tidak berani mengangkat kepala, dan berkata dengan suara tercekat, "Bapak buta karena keserakahan dan kehilangan akal sehat. Bapak melakukan perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Seumur hidup menjaga harga diri dan reputasi baik, akhirnya Bapak sendiri yang menodai wajah Bapak." Ibu mertua menangis. Dengan tangan gemetar, ia memegang tangan suaminya dan menangis. "Pak, kenapa sampai jadi begini? Membuat saya malu, menyakiti anak-anak, dan membuat menantu ketakutan. Sadar tidak apa yang sudah Bapak perbuat?" Ayah mertua memejamkan mata erat. 2 baris air mata mengalir. Suami saya terdiam lama, lalu dengan suara tercekat berkata, "Ayah, saya mungkin bisa memaafkan ayah, tapi apa yang ayah lakukan pada istri saya, tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Seperti ayah yang mengajari saya cara menjadi laki-laki, saya akan melindungi istri saya seumur hidup. Saya tidak akan membiarkannya dihina sedetik pun lagi." Ruangan itu menjadi lautan air mata. Saya menunduk. Hati saya terasa sesak. Semua amarah dan ketakutan di dalam diri saya perlahan-lahan menghilang. Saya sadar, di hadapan orang yang telah hancur karena kebenarannya sendiri, kata-kata dendam tidak ada artinya lagi. Yang tersisa hanyalah luka yang tidak akan pernah sembuh yang harus kami bawa masing-masing. Sejak hari itu, ayah mertua nyaris tidak pernah keluar rumah. Ia mengurung diri di kamarnya yang kecil, menghindari pembicaraan dan tatapan. Ibu mertua merawat suaminya setiap hari, tetapi kepercayaan mutlak di matanya telah hilang selamanya. Suami saya, meskipun juga menderita, mencurahkan seluruh cintanya pada saya dan merawat luka saya. Seiring berjalannya waktu, luka itu perlahan-lahan sembuh, dan gunjingan tetangga pun mereda. Namun, bagi keluarga kami, bekas lukanya tetap dalam. Saya kembali ke kehidupan normal, tidak lagi takut pada malam yang panjang. Tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu kenangan mengerikan itu tidak akan pernah terhapus. Suatu sore, saat saya sedang menyiram bunga di halaman, ayah mertua keluar, ia kurus dan rambutnya memutih. Ia menatap saya. Matanya tidak lagi dipenuhi kebencian, tetapi penyesalan. Suaranya bergetar. "Nak, maafkan Bapak." Saya membeku. Mendengar satu kata maaf yang telah saya tunggu selama berbulan-bulan, tenggorokan saya tercekat. Saya menatapnya dan menangis. Saya hanya berharap Bapak benar-benar berubah. Semoga tidak ada lagi yang menderita. Ia mengangguk dan berbalik pelan. Punggungnya bungkuk, sosoknya yang berwibawa dulu sudah tidak ada lagi. Saat itu, saya sadar. Manusia, sekeras apapun ia berusaha menyembunyikan, pada akhirnya akan membayar harga atas kesalahan yang ia perbuat. Setahun kemudian, keluarga kami perlahan-lahan kembali stabil. Suami saya masih bekerja dengan tekun dan lebih menyayangi saya dari sebelumnya. Ibu mertua menjadi lebih pendiam, tetapi tatapannya pada saya dipenuhi rasa iba. Dan ayah mertua, hidup dalam keheningan. Wibawanya memang hilang, tetapi setidaknya, ia telah berhenti.
Mengingat kembali semua itu, saya menyadari satu hal. Dalam sebuah keluarga, cinta antar anggota keluarga lebih berharga daripada harga diri manapun. Jika mata dibutakan oleh keserakahan dan keegoisan, akibatnya tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh orang-orang yang paling ia cintai. Saya telah melewati hari-hari tergelap, tetapi karena itu, saya lebih menghargai kebahagiaan sederhana yang saya miliki sekarang. Kisah ini berakhir bukan dengan kepuasan, tetapi dengan pelajaran yang memilukan. Menjaga martabat dan kepercayaan adalah hal yang paling penting. Dan saya percaya, dengan hati yang lapang, luka pada akhirnya akan sembuh, meninggalkan sebuah keluarga yang telah mengajarkan kita cara untuk lebih saling menghargai dan mencintai. Para pemirsa pilihan Anda, demikianlah akhir dari kisah yang penuh air mata dan penderitaan, tetapi juga meninggalkan pencerahan. Di bawah satu atap, mungkin ada banyak rahasia yang tersembunyi, tetapi pada akhirnya, yang tersisa bukanlah harta atau perhitungan, melainkan kasih sayang dan kepercayaan antar keluarga. Melalui kisah ini, kita melihat bahwa ketika hati manusia dipenuhi oleh kecurigaan, hal yang paling berharga pun bisa menjadi beban yang berat. Hanya dengan memprioritaskan cinta keluarga, membuka hati, dan melepaskan, sebuah rumah tangga bisa mendapatkan kedamaian sejati. Ini adalah pelajaran besar yang bisa kita semua terapkan dalam hidup. Hargai dan jagalah hubungan berharga yang ada di samping Anda. Itulah aset paling bernilai di dunia. Jika kisah hari ini bermakna, jangan lupa untuk berlangganan kanal ini, menyukai, dan meninggalkan komentar. Dukungan Anda adalah kekuatan besar bagi kami untuk menciptakan cerita yang lebih mendalam. Kami akan selalu menemani Anda dalam perjalanan hidup yang damai.